Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Saya yakin ada beberapa rekan-rekan yang bukan hanya dari Surabaya, tapi dari juga luar kota. Selamat malam semuanya. Saya harap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ini adalah Biskom melalui online kedua yang kami siarkan langsung dari Surabaya. Semoga ini memberkati teman-teman semuanya. Sebelum ini dimulai, kita buka dalam doa ya. Bapak, kami bersyukur buat penyertaan. Kalau sampai hari ini kami masih dalam penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Kami masih sehat, kami masih baik, kami punya kesempatan lagi untuk mendengar apa yang Tuhan sudah persiapkan buat kami. Kami mau buka hati, pikiran kami, agar semua yang kami dengar ini bisa memberkati kami, agar kami dapat bertahan, kami melalui hari-hari ini dengan kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Berkati para narasumber, berkati moderator, berkati tim yang melayani, berkati semua alat yang dipakai, semua ini dalam kasih karunia Tuhan dan pembungkusan kasih karunia Tuhan, agar semuanya bisa berjalan lancar hari ini. Nama Tuhan Yesus kami mulai Biskom hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Pak Gun, sebelum mulai mungkin ada sepatah dua patah kata, Pak Gun. Ya baik. Sekali lagi selamat malam buat semuanya. Kami bersyukur kita bisa ketemu lagi malam ini. Kami dari Surabaya ini deg-degan materinya apa yang harus kami bagikan hari ini, walaupun seperti teman-teman sebagian sudah tahu bahwa kami selalu mempersiapkan ini selama 1 tahun. Ya, teman-teman semoga tidak lupa bahwa hari ini adalah hari Kartini, sehingga kita menghadirkan pembicaranya itu empatnya semuanya wanita, begitu. Dan wanita-wanita ini bukanlah wanita sembarangan, tapi keempat wanita ini adalah orang-orang yang langsung terlibat di marketplace. Ya, ada yang bergerak sebagai business woman, yang bergerak sebagai self-employed, ada satu lagi yang bertugas kalau di Alkitab itu seperti Harun dan Hur begitu. Mereka mengangkat tangan Musa agar Musanya yang berada di garis depan, dan Harun dan Hur ini memegang tangannya sebagai pendukung yang sangat luar biasa. Juga ada seorang lagi wanita juga yang bergerak di bidang profesional, di bidang perbankan. Nah, kita mau dengar Pak Pugu nanti cerita mereka ini, bagaimana mereka turut hadir, turut mengambil andil yang cukup hebat di dalam dunia marketplace, begitu. Tidak berlama-lama, silakan Pak Pugu. Siap. Nah, teman-teman, terima kasih Coach Gunawan. Nah, ini nggak ada tepuk tangan, mungkin bisa kasih ini ya, tepuk tangan di reaksi aja. Nah, berikutnya sebelum Biskom kami mulai, seperti biasa kami akan kenalkan Biskom itu apa, aturan mainnya bagaimana, dan kira-kira kegerakannya bagaimana. Karena nggak semua teman-teman yang masuk mungkin tidak atau belum mengenal Biskom itu apa. Jadi seperti biasa kami ingatkan kembali bahwa ketika peserta masuk, mic akan di-mute otomatis oleh host. Kalau ada yang mau bertanya, kami siapkan via chat atau raise hand. Nah, kemudian sebelum Anda masuk, pastikan waktu video di awal render, Anda dengar suara dari video yang diputar. Kalau tidak mendengar, pastikan bahwa Anda telah mengaktifkan audio dari gadget Anda. Yang ketiga, kami minta HP di silent dan tidak digetar supaya tidak mengganggu. Yang keempat, pertanyaan mohon dapat disampaikan di grup chat. Yang kelima, jika Anda bertanya secara langsung, tombol raise hand-nya dipencet. Nanti kami akan sediakan waktu tanya jawab sendiri atau langsung. Dan tolong mute kembali mic Anda setelah selesai bertanya. Kami himbau para Biskomer untuk menggunakan pakaian yang rapi dan sopan selama sesi. Dan undang teman-teman kita yang belum masuk supaya segera join. Nah, saya sampaikan kembali bahwa KBC itu mempunyai visi
menjadi komunitas dunia usaha atau kerja yang berpusatkan pada Allah, yang misinya membangun komunitas bisnis kerajaan Allah yang bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam keahlian, dan bertumbuh dalam kepedulian. Kita mempunyai value glory. Bagi yang belum tahu, glory ini kependekan dari G-nya God Center atau berpusatkan pada Tuhan, L-nya loyal to process atau belajar setia pada proses, O-nya obedient to the truth, berani melakukan kebenaran, R-nya speed of excellence, berikan yang terbaik, dan Y-nya yielding rights, yaitu mau berkorban untuk orang lain. Siapa sih para biskomer ini? Kalau saya sebut biskomer, biskomer adalah komunitas orang-orang yang rindu untuk hidup benar dalam menjalankan tugasnya di marketplace. Nah, hubungan biskom dan KBC itu apa? Nah, Biskom merupakan program follow up gratis dari camp-camp yang KBC lakukan untuk menjaga api kita, semangat kita tetap tumbuh dalam kalian bisnis yang berpusat pada Tuhan. Istilahnya, satu kali ikut camp, apakah SS, apakah KF, bisa ikut Biskom seumur hidup. Itu istilahnya. Nah, siapa sih yang boleh hadir dalam Biskom ini tiap bulan atau tiap minggu? Satu, alumni camp Sukses Jati, alumni camp Kingdom Finansial. Berikutnya yang kedua adalah pengusaha dan profesional Kristen yang ingin berkembang dalam kompetensi dan kebenaran. Itu adalah yang boleh hadir. Nah, hari ini materi Zoom kita membahas peran penting wanita di masa pandemi COVID yang akan dipandu oleh ini adalah panutan saya, yaitu Kusruwani moderatornya. Dan ada 4 narasumber dari berbagai macam background. Jadi kita bisa lihat berbagai macam point of view COVID dari pengusaha, dari profesional, dari mungkin ibu rumah tangga, dari ya semua sektor lah. Kemudian kita juga ada pengumuman bahwa di Kamis besok itu ada KBC Rise. Program KBC Rise ini kami ingatkan setiap hari Kamis dengan materi yang berbeda-beda dan cukup menantang. Untuk materi besok judulnya UKMW Against COVID yang dimoderatori oleh Pak Yongki. Nah, untuk Sabtu itu kita juga ada jam 1:30 itu materi sosial media untuk bisnis retail dan kuliner. Ini juga dikemas setiap hari Sabtu jam 1:30. Silakan daftar masing-masing para biskomer. Gratis supaya kita tetap semangat, supaya kita tetap punya new idea, supaya kita bertumbuh. Nah, yang terakhir, kami KBC peduli COVID. Artinya kita buka satu donasi menggunakan QRIS. Bapak Ibu sekalian atau para biskomer bisa scan atau masuk ke dalam websitenya untuk memberikan sumbangan melalui e-wallet. Jadi ada link aja, ada GoPay, ada OVO, ada Dana, ada GoMobile. Nanti semua bisa lihat siapa sih yang sudah masuk di kolom donatur. Berapa nominal yang terkumpul di atasnya. Mungkin itu pengumuman dari saya. Nah, sebelum saya akhiri, ini adalah misi dari KBC. 1, grow in truth, 2, grow in competence, dan 3, grow in care. Tanpa berpanjang lebar lagi, karena udah menunggu-nunggu, tak kembalikan mic-nya ke CC moderator. Silakan Coach Ruwani. Selamat malam, terima kasih Pak Pugu, terima kasih Pak Gunawan yang sudah membuka acara kita hari ini. Malam seruan ya, baru pertama kali ini loh yang ikut cewek semua. Yes, gitu ya. Akhirnya berhasil juga bikin event yang semua pematerinya adalah perempuan. Bukan berarti ini kita bilang bahwa perempuan lebih kuat dari laki-laki, enggak begitu ya. Karena kita diciptakan sama, di mata Tuhan sama, cuma kita punya peran dan fungsi yang berbeda. Ngomong-ngomong tentang Kartini ya, kenapa kok kita ngadain acara ini yang hubungannya sama Kartini? Apa memang cuma dikait-kaitkan aja, atau pas kebetulan hari Selasanya tanggal 21 adalah hari Kartini? Enggak sih, sebetulnya Kartini itu secara pribadi jadi inspirasi buat saya ya, karena waktu kuliah itu saya betul-betul belajar tentang siapa Kartini, bagaimana pribadinya, bagaimana dia bisa
memberi pengaruh yang sedemikian kuat kepada perempuan-perempuan Indonesia. Dan bukan hanya begitu, tapi apa yang dia lakukan dengan mengajar perempuan-perempuan muda sekolah, memberi mereka pendidikan, itu membuka mata bagi bukan hanya perempuan Indonesia tapi juga pria-pria yang lain yang pada masa itu masih masa penjajahan gitu, masa Belanda, di mana kita sebagai perempuan nggak punya kelebihan untuk bisa sekolah, nggak punya kesempatan untuk bisa sekolah. Kalau lihat zaman sekarang, wow, sudah jauh berbeda gitu ya. Perempuan Indonesia sudah bisa punya pendidikan sampai setinggi-tingginya yang bisa dicapai. Lalu perempuan Indonesia juga sudah punya berbagai macam peran, baik secara internal itu maksudnya di dalam keluarga, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai anak perempuan, juga secara eksternal di bidang pekerjaan dan di berbagai area kehidupan, boleh dibilang gitu. Jadi ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi macam-macam gitu ya profesinya. Dan melihat sepak terjang perempuan ini sebetulnya saya cukup terharu gitu ya, karena saya perempuan, saya merasa bagian dari komunitas perempuan. Nah, Kartini sendiri usianya muda banget, waktu dia nggak ada itu umur 36 karena melahirkan anak pertama, komplikasi. Tapi legasinya apa? Warisan yang dia teruskan kepada kita sebagai perempuan Indonesia itu jadi sangat berharga. Yang paling terkenal sebetulnya kan adalah tulisan, atau maksudnya yang terkenal dari Kartini kan selalu bilang habis gelap terbitlah terang. Kalau dilihat dari bahasa, karena dia menulis dalam bahasa Belanda, lalu saya mencoba mencari gitu arti sesungguhnya apa. Sebetulnya kalau dituliskan arti harafiahnya adalah dari kegelapan menuju cahaya. Jadi sangat relevan dengan kondisi kita sekarang. Seakan-akan kita masuk pandemi COVID itu sebagai suatu masa kegelapan. Padahal sebetulnya enggak juga. Karena kalau kita cukup jeli atau cukup yang sebetulnya menolong kita untuk bisa maju, going forward gitu ya, melakukan sesuatu yang positif untuk bukan hanya untuk lingkungan internal kita tapi juga eksternal. So nggak lama-lama gitu ya. Hari ini kita sebetulnya tujuannya Biskom ngobrol-ngobrol ringan sebetulnya. Harapannya supaya bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan insight buat teman-teman, bukan hanya, saya lihat pesertanya nggak cuma perempuan ya, banyak juga yang pria-pria. Terima kasih sudah mendukung kami perempuan Indonesia gitu ya. Harapannya supaya acara ini bisa memberkati teman-teman, juga memberikan semacam harapan gitu, bahwa di tengah-tengah pandemi COVID ini kita selalu punya harapan, karena kita punya Tuhan yang memberi selalu kita harapan. So gak lama-lama lagi saya mau kenalin ya, ada 4 orang teman saya yang bareng saya hari ini. Mereka dari berbagai kalangan, harapannya supaya bisa nanti kalau mereka sharing, cerita, bisa dapat relevan dengan pergumulan kita sehari-hari, teman-teman juga gitu ya. Yang pertama saya mau kenalin, namanya Bu Linda. Bu Linda ini saya sudah kenal mungkin 10 tahun lebih kali ya, nanti ditanyain sama orangnya langsung. Saya biasa panggil dia Cik Linda. Lalu yang kedua, beliau adalah ibu rumah tangga, tapi dia punya banyak sekali kegiatan pelayanan maupun kegiatan membantu bisnis suami. Lalu yang kedua, nanti kita akan kenalan sama Dr. Ina, seorang dokter yang istimewa menurut saya, karena beliau punya klinik kecantikan, namanya Derma Sense. Lalu juga salah satu pendiri untuk Angel and I Daycare. Saya susah ngomongnya ini karena beribet gitu ya. Jadi beliau punya banyak passion, baik di sisi kedokteran kesehatan juga di sisi anak-anak. Lalu Ibu Vivi yang adalah profesional
bekerja di salah satu bank nasional di Indonesia, banknya gede gitu ya. Nanti tanya aja ya singkatannya apa gitu ya banknya. Beliau berhadapan dengan para nasabah. Nanti kita akan dengar bagaimana beliau bagaimana pandemi ini mempengaruhi para nasabah untuk bertransaksi mungkin, atau para nasabah untuk berkomunikasi dengan beliau. Lalu yang terakhir tapi yang paling keren gitu ya, karena jauh tinggal di Malang Kak sama kita di Surabaya, Bu Wani, mungkin banyak dari kita yang nggak kenal beliau ya. Bu Wani ini saya panggilnya Ci Wani, dia adalah seorang pengusaha garment yang ada dalam perusahaan keluarga. Nanti kita akan dengerin banyak tentang bagaimana ya bisnisnya yang semula jadi hampir nggak tahu mesti ngapain lagi menghadapi pandemi, kemudian berubah menjadi bisnis atau membuat APD gitu ya. So nggak lama-lama lagi saya perkenalkan Bu Linda, mungkin silakan perkenalkan diri, mungkin sedikit lebih panjang dari yang saya kenalkan tadi. Silakan Ci Linda, di mana dia? Ya, Yes. Terima kasih. Shalom teman-teman. Shalom. Ibu dan teman-teman yang lain. Bersyukur ya kita bisa bertemu di sini. Nah, saya yang tadi, saya kalau panggil Bu Ruani itu Lan ya. Jadi nama saya. Nama aku dibocorin. Karena kita sudah berteman lama. Sorry. Nama saya Linda Cahyono. Dan suami saya bekerja di bidang percetakan atau offset printing. Sekaligus dia mengerjakan, maaf ya teman. Sorry. Oke, sorry. Peternakan ayam petelur. Jadi kami memiliki satu putri yang saat ini berusia 20 tahun. Jauh dari kami. Nah, saya sendiri adalah sehari-harinya apa nih? Saya adalah ibu rumah tangga yang saya banyak memberikan waktu kepada pelayanan wanita khususnya di dalam kegerakan wanita bijak, dan saya ada pelayanan di rumah pemulihan untuk wanita stres, memang ya, memang untuk tempat wanita stres, itu namanya rumah pemulihan Abigail. Gitu. Ya, sekian mungkin perkenalan saya. Oke, ya, thank you. Ya, so ini kayaknya internet saya agak nggak stabil, jadi agak maaf kalau nanti ada suaranya sedikit ada gangguan ya. Yang kedua saya akan kenalkan Dokter Ina. Di mana Dokter Ina? Silakan Dokter, perkenalkan sebentar. Ya, silakan Dokter Ina. Selamat malam, shalom buat malam, shalom sekalian. Mudah-mudahan suara saya cukup keras ya. Keras, cukup. Sudah. Saya seperti yang diperkenalkan Bu Ruani tadi, saya sehari-hari bekerja di klinik estetika Dermasense. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang pernah ke sana dan pernah berkenalan maupun perawatan di sana. Kemudian selain itu, saya juga founder dari sebuah daycare dan preschool. Itu adalah passion dari kami untuk mengembangkan anak-anak Indonesia. Ya, tempatnya di Angels and I biasanya suka dipakai untuk Biskom di wilayah timur, Surabaya Timur. Selain itu, mungkin sebelumnya ini ya, saya punya 2 anak, yang satu cowok umur 24 ada di Jakarta, dan yang satu umur 21 tahun sekarang sedang kuliah di Malang, di Fakultas Kedokteran juga. Wow. Dokter sama dokter, anaknya jadi dokter ya? Ya, tapi yang gede nggak mau jadi dokter. Nggak mau jadi dokter. Tapi akhirnya dia bergeraknya di rumah sakit juga nih. Karena dia sekarang, dia lulusan elektro tapi di biomedis. Dan sekarang ini dia bekerja di bagian maintenance atau alat-alat
laboratorium. Nggak Ya, jauh-jauh. jauh-jauh juga ya. Balik lagi. Selain Oke. itu, saya juga aktif di organisasi, Mhm. di organisasi klinik maupun di dokter estetika. Ya. Dan saat ini saya sedang banyak membantu ID dalam mengusahakan APD maupun perlengkapan lain untuk para tenaga medis yang ada di lapangan yang merupakan garda depan dari penanganan. Untuk itu saya berterima kasih sekali pada KBC atas sumbangannya terhadap kepada ID. Terima kasih Bu Ani yang sudah menyiapkan penyediaan APD-nya dan salah satunya Pak Gunawan yang sudah sangat sibuk ngurusin sumbangannya. Saya mewakili mereka, dokter. Sama-sama. It's a pleasure. Ya, itu sangat-sangat membantu kami dan sangat menguatkan kami. Oke. Itu dari saya. Terima kasih, Dokter Ina. Ya, sama-sama. Oke, so kita lanjut langsung ya ke narasumber kita yang ketiga hari ini, Bu Vivi namanya. Bu Vivi ini adalah istri dari satu suami ya, betul. satu suami yang suaminya terkenal gitu ya di antara kita. Nanti boleh disebutkan nama suaminya ya Bu ya. Gimana Bu Vivi? Ya, silakan Bu Vivi. Halo, selamat malam. Saya Vivi. Saya Vivi. Saya sebetulnya saya ini profesional di sebuah bank swasta terkenal. Tetapi sekaligus juga saya sebagai seorang istri dari Gunawan Yohanes juga. Nah, tuh kan udah ketahuan kan? Udah dibuka dulu. Iya, udah dibuka di depan ya. Kegiatan saya sehari-hari di kantor karena saya bekerja di bank swasta dan cukup banyak customer dan klien. Jadi kegiatan saya sehari-hari menghandle kebutuhan nasabah untuk produk lending mayoritas seperti kredit dan termasuk produk funding ya, beberapa produk funding. Jadi dari pagi sampai malam saya ada di kantor dan ketika saya selesai bekerja, saya sebagai ibu kembali lagi mengurus rumah tangga. Ya, masih sibuk ya Bu hari-hari ini? Sekian perkenalan. Masih sibuk ya, meskipun WFH ya? Ya, betul. Masih sibuk ya? Kalau di kantor masih sibuk ya, masih sibuk. Walaupun WFH, tetap bekerja Bu. Kebutuhan nasabah juga tetap ada, jadi kegiatannya masih banyak. Oke, good. Terima kasih ya Bu Vivi perkenalannya sekarang. Itu mungkin kalau rekan-rekan semua tahu itu Emba Jeans, ya pangsa pasar kita di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, istilahnya begitu. Yang kedua, bisnis saya dan suami pribadi juga di bidang garment, yaitu bordir. Yang ketiga, ini benar-benar pribadi hanya pure saya, yaitu saya mencoba untuk bergerak di bidang properti, utamanya itu investment properti. Saya sendiri seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Anak saya yang pertama, anak yang kedua 2 SMP, gitu. Ya saya sendiri juga itu banyak belajarlah dari para wanita, terutama waktu saya di Wanita Bijak, saya banyak belajar dan saya banyak berguru sama mereka. Gitu. Yes. Bukan jadi wanita sejati kan ya? Iya, betul. Saya benar-benar wanita sejati ini. Logik di depan udah buka rahasia gawat. Gawat di depan udah buka rahasia gawat. Oke. So, thank you sudah perkenalan Ciwani
Terima kasih sudah menjadi bagian dari talk show kita malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang lain. So, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kita kan tahu kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 gitu ya. Menurut ibu-ibu nih, nanti bisa kasih giliran untuk jawab ya. Apa ya? Bagaimana perasaannya waktu itu? Waktu pertama kali, kalau nggak salah, saya ingat waktu Februari akhir Maret lah ya. Kita betul-betul agak kaget gitu, ternyata COVID-nya masuk Indonesia dan masuknya nggak permisi gitu, langsung masuk aja. So, silakan ibu-ibu mungkin dari Bu Linda dulu ya. Menurut Bu Linda gimana? Apa waktu itu perasaannya gimana? Apalagi akan anaknya jauh waktu itu ya, nggak bisa pulang juga. Silakan, Cik Linda. Ya, pertanyaan masalah perasaan ya. Waktu itu pasti perasaan ya kan perempuan. Iya. Ya, perempuan dari sisi perempuan nih. Iya, pasti campur aduk yang terjadi. Jadi terutama saya yang kepikir tuh pasti anak saya karena dia jauh. Dan saya berpikir bagaimana dia survive dalam kondisi seperti ini. Karena dia sharing tinggal tidak di tempat yang sharing, jadi tinggal sendiri aja. Dan nggak boleh keluar dan peraturannya juga stay at home dan segala sesuatunya. Jadi yang kepikir bagaimana dia bisa survive. Nah itu perasaan sebagai mama gitu. Perasaan lain terhadap suami juga, suami sampai hari ini pun belum work from home. Jadi dia masih ke kantor 5-6 hari. Ya seperti itu dan masih bergaul dengan pegawai tertular, yang pasti saya kepikir pasti tertular, kemungkinan tertular itu ada. Tapi kita nggak bisa langsung menarik diri untuk, kalau memang bisa dilakukan ya dilakukan dengan segala perlengkapannya ya. Perubahan lain yang saya rasakan juga seperti cara hidup. Kita lebih teliti terhadap kebersihan dan sesuatu yang unik gitu ya. Misalnya kayak saya menerima teman ke rumah yang dulunya bisa bersalaman. Jadi perasaan canggung, perasaan aneh itu ada loh. Kita harus ada jarak 1,5 meter gitu untuk menerima seorang teman gitu ya. Untuk masuk aja barusan ini kayak mungkin kenal ya, Bu Minggin datang ke rumah gitu. Silakan masuk, saya bilang gitu. Oh, aku boleh masuk? Loh, itu kan pertanyaan sesuatu yang aneh gitu ya. Padahal itu hal yang biasa sebenarnya. Gitu ya. Jadi ada perasaan itu juga kalau belanja kita upayakan terus online untuk menghindari sampai terima uang itu rasanya jadi geli gitu ya. Kita pengennya online. Jadi perubahan-perubahan itu. Tapi juga ada hal yang baiknya. Saya juga merasa happy ketika ada hal-hal yang saya bisa lakukan bersama dengan suami di rumah. Jadi bagaimana cara mengatasi perasaannya tadi, dan awalnya ada suaranya putus-putus. Suaranya nggak jelas ya. Oke. Ini sudah bisa jelas? Belum, masih putus-putus. Ini jelas? Mungkin yang ditanyakan Bu Ruwani tadi, bagaimana cara mengatasi perasaan tadi itu ya, betul ya? Perasaan itu, ya. Ya, kalau saya mengatasi perasaan itu, ya ini saya pasti waktu saya mengatasi itu akan berefek kepada suami saya. Saya ini kan keluarga kecil yang pasti merasakan efek itu cuma suami di rumah ya. Jadi saya melakukan PSBB. Ya mungkin PSBB ini sesuatu yang sering kita dengar ya. PSBB, Surabaya mau PSBB. Ya saya pun melakukan PSBB. Cuman dengan konten yang berbeda. Jadi saya mengatasinya itu dengan P-nya itu saya punya pikiran yang positif, bahwa segala sesuatu itu ada dalam kontrol Tuhan. Ya seperti di background saya, God in every season. Ya jadi itu yang membuat saya merasa tenang.
Ketika saya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang bisa saya percayai dan Dia menguasai alam semesta termasuk hidup saya tuh mulai merasa tenang. Nah, hal kedua, ketika saya merasa tenang, baru saya bisa melihat sekitar saya dan saya bisa mempunyai rasa bersyukur. S-nya itu syukur. Jadi ketika saya melihat dengan tenang betapa Tuhan itu mengasihi saya punya rasa syukur. Nah, yang saya bisa syukuri itu keluarga. Saya masih punya keluarga utuh walaupun jauh. Saya masih punya kesehatan. Saya masih punya segalanya. Itu hal yang saya syukuri. Mungkin B yang ketiga, yang PSB itu, yang B ketiga itu bangun diri. Saya belajar untuk membangun diri saya, untuk membangun kebiasaan, habit yang positif. Jadi karena stay at home, jadi saya tuh banyak sekali waktu ya. Jadi karena saya nggak pelayanan keluar, jadi saya banyak di rumah. Yang saya lakukan adalah saya pasti ya menambah waktu untuk membaca firman itu pasti ya. Kedua, saya bisa dengan leluasa membaca buku. Ketiga, saya juga bisa konten bagus dadaan di YouTube, di mana-mana itu pada bermunculan dan itu sangat bagus gitu loh untuk saya perlengkapi diri saya gitu. Dan ya tak kalah penting di KBC selalu ada setiap rise saya ikut, ya pokoknya sesuatu yang membangun diri saya lakukan gitu. Dan ketika saya bisa melakukan PSB yang atas, itu akan membuat saya lebih mudah melihat sekitar, kebutuhan orang-orang sekitar, sehingga saya memberikan berkat, lebih mudah untuk menolong, karena saya melihat saya pun ditolong oleh Tuhan, dan kalau saya lakukan rutinitas PSBB ini berulang-ulang dan menjadi lifestyle saya percaya pribadi yang dalam diri saya itu akan menjadi lebih tangguh. Karena situasi yang berat ini pun saya bisa mengatasinya, gitu. Jadi PSBB yang saya lakukan itu saya harap bisa memberkati juga. Terima kasih. Ya, saya lebih suka singkatan PSBB yang ini. Singkatan PSBB yang ini daripada singkatan PSBB yang berskala besar. Suaranya masih belum ya. Belum, enggak bisa. Lebih suka singkatan yang itu daripada yang berskala besar ya. Kayaknya iya, menghambat. Ya, sama Dokter Ina. Gimana Dokter menghadapi ini? Gimana rasanya, terus bagaimana bisa pasti kita kan ada penyesuaiannya. Perasaan sih sebetulnya naik turun juga ya. Terutama memang awal-awal itu pada saat membaca kasusnya di Wuhan itu saya merasa cemas. Waduh, ya COVID ini kan contagious ya. Jadi angka penularannya itu tinggi. Gitu. Tetapi setelah itu kan ada saatnya Indonesia itu zero ya, 0. Dan karena suami saya itu memang itu sempat lama ya. Iya. Dan sampai banyak spekulasi kan, ada yang bilang mungkin karena genetiknya beda, ada yang bilang mungkin karena cuaca, iklimnya beda, terus ada lagi yang bilang mungkin Indonesia pelaporannya nggak benar gitu kan, ada yang macam-macam teorinya. Gitu. Nah, saya sendiri sebagai istri dari kebetulan suami saya dokter dan beliau adalah patologi klinis. Sehingga dia di dalam kasus COVID ini karena bekerja di pemerintah dan di laboratorium merupakan salah satu yang memeriksa kasus-kasus COVID ini dari sisi laboratorium. Dan memang tidak ada kasus. Hasil pemeriksaan beberapa kali di swab ternyata negatif. Gitu. Tapi akhirnya kan semua teori itu terbantahkan. Dengan akhirnya masuk juga gitu ya. Yang dulu itu sedemikian ya banyak teori dan mungkin kita betul gitu ya. Sampai ada beberapa dokter yang narasumber itu juga kesan saya sedikit meremehkan.
gitu. Dia bilang kan angka kematiannya juga kecil di Wuhan ya, sekitar waktu itu masih 2%, sekarang jadi 4%. Cuman saya berpikirnya cemasnya tuh tidak bisa hilang, karena saya berpikir lah meskipun 2%, tapi kalau 2% itu jatuhnya pada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, dan bahkan kalau kita sendiri ya, udah bukan 2% lagi tuh nilainya. Ya menurut saya sih begitu. Jadi kecemasan itu tetap ada. Tetapi gimana ada beruntungnya juga. Saya mendapat banyak kekuatan pada saat Paskah. Terus terang Paskah itu menimbulkan banyak harapan baru, dan dari Paskah saya bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu cinta pada kita. Jadi apa yang harus kita khawatirkan? Segala hal itu menurut saya pasti ada di dalam kuasanya, pasti ada di dalam perkenannya. Dan kalau Tuhan sudah menjanjikan bahkan menukar hidupnya dengan hidup kita, saya rasa kecemasan itu menjadi tidak perlu lagi. Tapi bukan berarti kita tidak waspada ya. Jadi dengan demikian, semua namanya cemas itu kan tidak bisa dihalangi munculnya, tapi bisa dikurangi dan bisa direspon positif menurut saya. Setuju banget. Nah, saya pikir bisa menguatkan kita tentu kalau kita balik lagi kepada yang empunya kita, yang nyiptain kita, yang mau kita ini dipakai untuk apa sih? Itu yang memberi kekuatan pada saya. Sehingga ya inilah sebetulnya kesempatan yang PSBB-nya bisa dipakai nih. Yang dekat lagi kepada Tuhan, lebih dekat, lebih bisa dengerin suaranya Tuhan gitu ya. Dan karena banyak kesibukan yang sudah membuat kita itu jauh gitu. Alangkah sejuknya pada saat kita bisa mulai lagi melakukan pujian, lagu-lagu seperti itu. Itu. Mungkin memang dikasih kesempatan ya. Kalau nggak begini kan kita nggak dipaksa gitu. Nggak dipaksa untuk belajar, nggak dipaksa untuk baca Alkitab lagi, nggak dipaksa untuk memperhatikan keluarga lebih dekat, gitulah. Jadi disyukuri aja gitu ya, Bu Dokter ya. Saya rasa juga ada satu hal yang saya lihat di sini, sepertinya COVID ini merupakan teguran Tuhan kalau bagi saya ya, atas kesombongan kita. Kalau saya ngelihat tuh perjalanannya kan mulai yang siapa sih dulu yang nggak kenal namanya Cina itu gitu kan? Barang dari China dia menguasai segala macam, saingannya mungkin sudah dibilang lebih hebat dari Amerika lah. Tapi justru dari sana Tuhan meletakkan COVID itu, dan akhirnya berjalan dan korban-korban banyak itu semakin banyak korban. Ada pada orang-orang yang semakin meremehkan dan merasa bahwa dia bisa gitu, kita bisa mengalahkan COVID ini gitu. Pada kenyataannya ya Tuhan berbicara lain. Justru saya lihat negara-negara yang tidak arogan seperti Korea Selatan, Hong Kong itu lebih selamat ya kelihatannya. Jepang. Waktunya kita untuk juga introspeksi juga saya rasa ya. Waktunya kita kembali kepada Tuhan untuk melihat apa sih maksudnya. Karena saya percaya bahwa setiap kita itu dikasih maksud spesifik gitu. Cuman pada saat tertentu kita lupa atau kita lalai. Ya. So saya mau pergi ke narasumber berikutnya. Terima kasih Dokter. Bu Vivi nih, gimana perasaannya? Lalu bagaimana mengatasi ini? Apa terus sekarang masih atau gimana nih? Aduh, silakan. Iya, terima kasih Bu. Kalau saya waktu awal-awal berita COVID ini muncul itu Februari ya, nggak salah ya. Saya pikir itu kejadian yang non jauh di sana. Jadi waktu itu saya sih masih oke-oke aja. Kegiatan juga masih berjalan normal, kerjaan masih banyak, juga anak-anak masih sibuk dengan kegiatan masing-masing, suami juga masih sibuk. Sampai waktu
sekitar Maret awal ya. Kemudian mulai terdengar korban di Indonesia, terus semakin bertambah. Itu suasana kelihatannya waktu itu Ibu mungkin terasa juga ya, suasana sama kita yang di kota itu sudah mulai agak tegang ya Bu ya. Mencekam. Orang-orang di jalan udah mulai, ya mencekam. Saya itu juga ikut, waktu itu juga ikut mencekam Bu. Karena semakin lama beritanya itu korbannya semakin nambah. Ya. Tindakan-tindakan yang terjadi juga intensitasnya tambah kuat gitu ya. Anak-anak mulai dirumahkan. Ya. Saya juga di kantor mengalami work from home. Ya. Dan karena saya ini masih bekerja juga di kantor selain di rumah ya Bu ya, itu ketentuan perubahan-perubahan yang di kantor itu banyak, termasuk pelaksanaan untuk administrasi customer klien, lalu adaptasinya banyak banget Jadi saya merasa bahwa waduh udah deket ya, jadi harusnya ini harus ikut harus ikut berubah nih karena keadaan sudah berbeda. Dipaksa untuk anak-anak berubah. Juga, anak-anak juga begitu di rumah, mereka juga sudah mulai sibuk lagi dengan full from home-nya, ada kegiatan PR sudah mulai banyak lagi, dan saya pikir memang waktu-waktu itu waktu yang baik ya untuk kita kembali lagi ke masa-masa dulu di mana sebelum kita sibuk dengan semuanya, kita itu ambil waktu untuk tenang di rumah. Benar nggak ya Bu ya? Betul. Jadi kita banyak waktu untuk santai-santai di rumah. Belakangan jadi nggak banyak waktunya lagi. Nah, sebetulnya mungkin ini yang Ibu perlu Ibu tekankan, karena buat yang cowok mungkin waktunya lebih banyak ya Bu ya. Kalau buat yang cewek ini yang bukan ibu-ibu bukannya lebih sibuk ya Bu ya? Karena kita double. Karena kita ya betul ya Bu Wani ya. Kita double Bu. Karena seperti saya ya Bu ya, yang saya alami itu saya mulai menghentikan pembantu rumah tangga, saya mulai menghentikan kegiatan laundry di luar. Akhirnya kita yang harus menghandle semuanya ya Bu ya, betul nggak ya? Jadi saya di kantor juga sibuk, di rumah pulang juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Curcol ya Bu, curcol. Iya, curcol. Gunawan masih ada kawan. Tapi untung ya Bu, semua bisa terselesaikan. Mumpung kita sehati kok Bu. Gitu ya. Jadi gimana Bu Vivi? Ibu-ibu ya, waktu sempat mencekam tuh tadi, sempat ngeri. Bagaimana Ibu ngatasin perasaan itu atau ngatasi pikiran-pikiran yang nggak enak gitu? Iya, jadi kondisi di kantor itu kan saya kantor kan banyak membantu untuk menerima menerima informasi dan mengatasi hal-hal yang terjadi pada nasabah sebagai akibat dari COVID ini. Jadi itu tentu aja terasa bagi customer saya. Itu cukup membuat saya juga ikut terpapar Bu. Jadi kalau dokter Ina mungkin terpaparnya secara fisik gitu ya Bu ya. Tapi buat saya terpapar itu secara pikiran. Wah, customer saya cerita omsetnya beginilah. Terus saya yang cerita, saya nggak punya pendapatan. Banyak informasi negatif. Iya, saya terpapar informasi negatif banyak. Di rumah juga saya di tengah-tengah waktu senggang gitu saya mulai membahas hal-hal berita-berita gitu. Saya sempat down, saya membaca berita-berita yang kebanyakan kan negatif semua ya Bu ya. Dan itu membuat saya tambah down. Iya. Gimana terus baliknya kapan Bu? Baliknya dari down itu menjadi positif lagi. Baliknya itu kurang lebih 2 minggu lalu ya. Puji Tuhan, suami saya sering menceritakan hal-hal negatif. Terus saya mulai mengingatkan saya, udah yang negatif jangan dilihat terus, jangan dibaca terus. Yang positif gantinya. Kemudian anak-anak juga saya lihat
mereka enjoy di rumah, meskipun nggak pergi kemana-mana, tapi di rumah kita juga santai, mengerjakan tugas lebih tenang. Dan positifnya juga dengan kegiatan stay at home ini, akhirnya kami jadi sering bertemu dan nggak terlalu ribet dulu lagi ya Bu ya. Kan dulu anak-anak setelah sekolah harus les, ada PS sebagainya, sementara saya sendiri juga banyak meeting, terus pulang juga sampai malam. Nah, kan seperti ini memungkinkan kami kumpul, mengerjakan semuanya bersama-sama. Nah, dari situ saya bangkit dan saya punya kegiatan untuk membaca firman Tuhan secara berkala. Perkuat. Saya perkuat. Kalau dulu ini bolong, Bu. Dulu sering bolong. Ada kegiatan kantor. Ngaku dosa ini. Iya, benar ngaku dosa. Pengakuan dosa. Ya, ini kan seimbang ya, Bu ya. Harus seimbang ya kan ya kita ya. Jadi dengan ya di rumah, saya lebih banyak mencoba untuk mengembalikan ke porsi yang sebenarnya. Baca firman lebih banyak, saya merenungi kebaikan Tuhan, dan bisa bersenda-gurau dengan keluarga. Semuanya itu membawa energi positif. Sampai akhirnya, puji Tuhan, sampai hari ini, saya udah kembali dengan perasaan yang tenang. Seperti itu. Suaminya dikasih hadiah tuh, Bu. Butuh hadiah suaminya. Udah, iya. Udah sering dapat hadiah kok, Bu. Bocor. Udah sering dapat hadiah. Bocor. Informasinya bocor. Harus ditanya dulu kelanjutannya, Bu. Hadiahnya apa? Oh, gitu ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa, Bu? Hadiahnya makan enak, karena kalau saya sibuk, kalau hari-hari kita dengan aktivitas masing-masing, suami cuma makan rantangan di rumah. Nah, kalau saat ini jadinya banyak pilihan, karena banyak kan ya Bu ya. Agak-agak kurang gizi berarti kan rantangan. Oke, ya terima kasih Bu Vivi. Ini kita punya banyak bahan untuk Pak Gunawan ya nanti ya Pak. Sampai ketemu nanti Pak Gunawan ya. Oke, saya ingin geser ke Ciwani ya. Ciwani, bisa diceritakan perasaannya waktu pertama kali itu, sama ya pertanyaannya, terus bagaimana menghadapinya, terus berbalik dari yang nggak enak atau kondisi yang takut, khawatir menjadi sesuatu yang lebih positif sampai bisa bikin APD akhirnya. Gitu. Silakan sih. Sebelumnya saya menanggapi Bu Vivi ya, nanti kita di belakang layar kita mau interview bener nggak itu dimasakin nggak gitu. Oh enggak, tanyain masakannya enak apa enggak. Ya kalau buat saya sih istilahnya ya saya sebagai pengusaha ya, saya memang di awal-awal saya masih nggak merasakan gitu dampak ini. Apalagi saya kan juga ada guest host ya sebagai job saya yang di properti, saya juga lagi membangun co-working space gitu ya, dan ini sampai sekarang masih berlanjut pembangunannya, masih belum selesai. Ya waktu bulan Desember itu sebetulnya kan ada berita juga di Wuhan. Cuman saya nggak merasakan gitu karena itu rame-ramenya gesot saya full booking, income masih luar biasa. Saya merasa Februari itu Bu ya. Iya. Februari ya. Dapat passive income kan gitu. Jadi ya merasa dunia itu masih indah gitu loh. Sekarang juga masih indah kok, Ci. Terus indah. Akhirnya saya itu sampai bulan Februari, sebetulnya Desember itu saya merancangkan mau traveling sama keluarga saya, tapi batal gitu, karena kita punya kesibukan di kerjaan, terus kita batal. Nah akhirnya anak saya minta di bulan Februari. Nah bulan Februari itu sebetulnya kan COVID udah masuk.
Malah kita akhirnya saya ambil apa namanya, udah kita liburan yang deket-deket aja ke Bali. Makanya background saya ini moodnya masih mood Bali. Masih nggak mau lepas. Ya, meskipun kata Celinda tadi sama PSBB ya, tetap merindukan gitu. Iya. Nggak bisa ke sana, paling nggak backgroundnya lah ya gitu. Terus akhirnya kita memutuskan ke Bali, tapi waktu itu memang udah ada himbauan untuk tidak keluar, untuk tidak pergi gitu ya. Tapi dasar saya ini juga agak dablek gitu ya, kok ya kita pergi aja gitu. Jadi ya mungkin ini permohonan maaf saya kepada pemerintah yang saya tidak taat aturan gitu ya. Jadi sampai di Bali itu memang suasana juga drop banget ya. Jadi di hotel pun udah sepi. Iya, udah sepi. Saya lihat seperti kolam renang itu seperti kolam renang pribadi. Waktu saya syuting bergaya, ini kolam renang pribadi saya. Padahal ya enggak juga gitu. Terus kita di resto-resto juga mulai udah sepi gitu ya, jarang ada pengunjung. Dan ya saya cuma bisa berdoa bahwa ya Tuhan melindungi kami gitu. Nah sampai akhirnya kami udah selesai liburan, anak saya kan yang nomor 1 kuliah di Jakarta, anak saya balik ke Jakarta gitu. Nah pada saat kita kan mulai keras benar tuh di bulan Maret kan gitu. Nah itu saya sudah ngomong sama anak saya, ayo kamu ke Malang, dasar nama anak remaja, suruh pulang. Di situ udah ada fasilitas, ada temen, nggak mau lah dia gitu. Saya sampai sempat bingung gitu, gimana? Saya tanyain, gimana kau pulang? Nggak mau pulang, enak di sini katanya gitu. Ya udah saya diem aja, sampai akhirnya adik yang ke dia bilang, kamu pulang sekarang, pulang ke Malang. Langsung dia packing barang-barangnya, dia nggak boleh naik pesawat. Nah, udah suruh naik mobil karena dia punya mobil di situ. Jadi bawa mobil dari Jakarta ke Malang berapa 14 nggak sampai sih ya, 12 jaman lah gitu sambil istirahat. Nah, dia bawa pulang semuanya gitu. Nah, tapi itu saya masih belum terpengaruh dari segi bisnis karena terus terang desa saya pun sampai bulan Maret itu masih full book loh gitu. Jadi sampai akhir Maret itu masih full book. Nah, saya itu yang baru kerasa memang justru di awal April, benar-benar kerasa. Tapi sempat kepanikan itu di bulan Maret, itu pertengahan Maret. Saya sampai sempat saya, ya gaya marah saya itu kan seperti wanita sejati gitu ya. Nggak ada wanita sejati. Nggak ada kalemnya sama saya. Udah saya marah betul, saya bilang, kamu ini genting seperti ini, tidak mau memikirkan ke depannya gimana. Kalau saya masih bisa hidup. Tapi kamu, apakah kamu bisa hidup atau tidak? Jangan pikirkan saya bilang. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai bikin sampai marah ini. Bisa kelihatannya. Iya, yang bikin marah dan jengkel tuh gini loh. Apa sih mereka dalam kondisi seperti ini memikirkan hidup mereka? Ya, taruh kata namanya dia ya. Nggak usah kosong memikirkan memikirkan perusahaan atau apa, nggak usah lah gitu, cuma mereka memikir mereka dan keluarga gitu. Itu pun mereka disuruh berpikir nggak mau. Saya marah besar di situ. Nah akhirnya itu saya udah gebrak meja, orang baru sadar gitu loh. Nah akhirnya gebrak meja drama. Iya. Drama. Nanti ikut saya kerja baru tahu ritme saya. Oke. Enggak wes. Mundur dulu, angkat tangan gitu ya. Ya gimana ngatasinnya, Ci? Perasaan tuh kan macam-macam ya. Yang jengkel karena anak-anak nurut, ada yang khawatir juga di satu sisi. Terus gimana cara Cik Wani mengatasi perasaan ini supaya jadi positif tadi itu? Iya. Saya sih selalu bicara bahwa saya kalau marah itu tidak pernah ada niat jelek. Saya kalau marah itu memang betul-betul saya kepingin mengingatkan. Jadi saya udah mengingatkan sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Tapi begitu saya merasa bahwa ini kondisi udah genting, udah gawat, saya biasanya langsung sampaikan dengan keras. Demikian juga di keluarga saya. Biasanya saya lebih banyak nggak terlalu mau cerewet
atau apa gitu, enggak gitu. Tapi kalau saya udah ngomong sekali, 2 kali, gitu, ketiga kali saya merasa genting, biasanya di situ saya keras gitu. Okay. Nah itu tim saya juga biasanya udah saya kasih warning gitu. Saya orangnya santai aja, woles aja gitu. Cuman kalau sudah saya peringatkan nggak didengerin, nah itu. Dan saya toh juga punya hati, nggak pernah kan saya sama keluarga saya atau sama tim saya punya niat jelek gitu ya. Nggak ada orang yang mau menyakiti tubuhnya sendiri gitu. Jadi saya ngomong, saya bicara untuk kebaikan kamu dan keluarga. Disitulah mereka baru berubah mindset gitu. Sama saya nggak mau pulang gitu tadi. Kalau Ciwani sendiri gimana? Pada waktu itu kan sempat cara mengatasinya dengan memberitahu gitu ya kepada timnya maupun kepada anaknya untuk berubah. Tapi dalam proses itu saya percaya ada proses di mana Cik Wani sendiri berubah gitu, dari yang tadinya gelisah, khawatir gitu ya. Jadi berharap, jadi positif. Itu prosesnya boleh diceritain sedikit nggak? Iya. Ya sempat panik, bener-bener panik. Terus terang waktu November Desember waktu Jokowi tentang bagaimana dia melakukan stimulus untuk perekonomian banyak orang yang bilang ngadepin pandemi seperti ini kok malah bicaranya ekonomi. Waktu itu saya juga berpikiran sama, sekalipun saya pengusaha gitu ya. Sekarang yang terjadi itu juga itu problem besar gitu loh, bukan hanya masalah bagaimana virus, juga bagaimana ekonomi ini gitu loh. Kita juga tidak hancur secara ekonomi, itu payah buat kita juga gitu loh. Nah, akhirnya saya sempat panik banget, bener. Tengah Maret tuh saya panik banget gitu, dekan gitu, apa yang bakal di bulan April. Nah ternyata kok ya puji Tuhannya ya. Pertama itu sounding dari keluarga besar sebetulnya. Waktu itu ada tawaran di rumah sakit, datang ke kita, terus menawarkan, katanya dia minta di PD. Kita ini bingung, lawang kita ini perusahaan garment fashion, nggak mungkin out cash kan gitu. Sampai akhirnya dia kita coba, kita ajukan, nah dia 1.000 piece. Wah, kaget kita. Akhirnya kita satu keluarga besar ini sampai kepada anak-anak kita kerja semua. Karena waktu itu pertengahan Maret pabrik kami udah mulai dirumahkan. Orang-orang sudah mulai dirumahkan gitu. Nah, Gimana tuh prosesnya dari berubah dari bikin jeans fashion menjadi APD? Prosesnya kan ada pembelajarannya gitu ya, supaya bikin APD yang sesuai standar gitu. Betul. Jadi kita punya yang namanya tim sample room ya. Tim sample room itu biasanya mereka membuat sampel-sampel baju-baju fashion. Nah itu adalah tim kita panggil. Nah kita bikin sesuai permintaan kita juga pelajari internet gitu ya, dan permintaan dari rumah sakitnya sendiri sampai akhirnya mereka approve, baru produksi. Nah produksi di awal ya pasti kita nggak punya pengalaman ke sana, dan penjahit kita udah gitu loh. Terpaksa kita panggilin satu gitu. Barulah mereka kalau untuk ukuran sekarang ya kita produksi cukup besar lah gitu, mulai besar. Boleh tahu tuh nggak cara cari materialnya? Kan nggak gampang juga ya cari materialnya ya. Ya betul, itu bertarungnya luar biasa. Makanya saya ngomong perang berarti. Iya, benar. Menambah kosakata baru, yaitu survival mode gitu ya. Di mana benar dikala kita tertekan, survival mode kita ini keluar gitu. Akhirnya saya yang tidak kenal siapa-siapa, sampai sekarang saya ini terkenal di mana-mana. Jadi saya sendiri heran, banyak orang kepada saya menawarkan kain. Sorry, loh saya ini lah bingung. Saya sampai ditanyain adik saya,
dari mana? Gua nggak kenal. Yang ngenalin ada orang lain. Orang lain itu pun saya nggak kenal. Saya bilang gitu. Jadi ya benar-benar ini yang saya katakan, kita merasakan kasih karunia itu dalam kenyataan real itu ya seperti ini. Hal yang nggak pernah kita duga, kita cari juga enggak, gitu ya. Mereka yang tiba-tiba datang sendiri ke kita. Sampai kemarin tuh ada yang telepon ke adik saya bilang begini temennya. Adi, saya boleh nggak nempel resleting kamu katanya gitu, karena resleting udah habis di mana-mana. Adik saya dengan santai bilang, oh, katanya gitu. Boleh nggak aku nempel karet di kamu? Oh, katanya gitu. Karena sekarang juga nggak gampang gitu. Nah ya itulah kasih karunianya bahwa orang ternyata datang ke kita justru menawarkan gitu. Iya. Nanti kita bikin seksi sendiri ya, Cik Wani ya. Nanti itu berapa itu usahanya? Oh, pasti. Dari fashion menjadi APD. Ya. Yes. Oke. Yes. Terima kasih ya. Iya. Sorry, saya tidak dengar lah pertanyaannya. Sorry. Oh iya. Silakan di-sharekan dalam COVID ini apa yang dilakukan, tindakan positif apa yang dikerjakan. Oh ya, sebenarnya saya banyak melihat kebutuhan justru saat-saat begini ini ya. Makin saya mengenal ternyata banyak yang tidak terpikirkan oleh kita semua. Di mana kita nyaman, enak, ya pokoknya kita hidup di zona sun pelayanan ini. Tapi ternyata setelah kejadian ini, mata saya baru terbuka begitu banyak orang itu sangat terdampak dari situasi seperti ini. Nggak bisa makan lah, kayak seperti satu teman punya pegawai, dia itu hanya minta 3 super mie untuk 1 hari. Karena dirumahkan hanya orang itu. Jadi waktu saya mendengar ya situasi seperti itu, terus belum melihat banyak hal-hal yang jadi akhirnya kami putuskan waktu itu harus melakukan sesuatu. Jadi saya sendiri ajak teman-teman di dalam Wanita Bijak, juga saya kontak Pak Handi untuk kita berkolaborasi. Ya waktu itu menyumbangkan APD, masker, vitamin ke ID ya, kita lakukan itu berkala dan sampai hari ini kami masih punya beberapa APD yang belum datang, nanti setelah itu akan kita lakukan lagi. Dan untuk hal-hal yang lain saya ajak suami saya untuk bikin hand sanitizer untuk menolong teman-teman, dan saya beli vitamin untuk dibagikan bahkan ke tukang bakso dan lain sebagainya, yang itu bisa saya lakukan gitu, dalam menghadapi itu. Cuman satu hal, banyak sekali orang saat ini kontribusi ya, banyak sekali teman-teman yang di dalam situasi yang tadi saya memberikan kontribusi Wani atau siapa yang banyak mengeluh dari situasi ini. Jadi itu memang kita perlu bergandengan tangan, kita perlu menolong mereka, kita perlu untuk seiring sejalan ketika mereka jatuh kita topang. Itu yang menjadi pemikiran kami. Ya. Terima kasih untuk sharingnya. Ya. Saya pindah ke Bu Inaya, Dokter Inaya. Dokter, Bu Dokter masih di mute kayaknya. Iya, sudah. Ya. Bu Dokter, saya kemarin dengar ceritanya di mana karena suaminya ada di garda depan, jadi banyak tindakan-tindakan adjustment yang harus dilakukan selain yang memberikan vitamin dan lain-lain di klinik itu. Boleh diceritain, Dokter? Silakan. Kalau kita bicara mengenai COVID ini, itu ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengurangi sebisa mungkin ya, kita sebagai awam aja. Karena kalau pengobatan kan bukan di ranah kita, saya pun tidak melakukan gitu ya.
Tetapi yang bisa kita lakukan Iya. memang satu adalah mengurangi transmisi atau penyebaran ini sebisa mungkin dengan cara ya mengikuti anjuran pemerintah itu untuk social distance, physical distance itu ya. Kemudian karena ada banyak teman-teman tenaga medis, dokter, perawat yang terpapar karena kelangkaan APD, itu saya juga berharap supaya dipantau gitu ya. Kalau memang kebutuhan APD sampai sekarang kan masih banyak ya, itu supaya ada bantuan-bantuan seperti itulah. Karena kalau mereka-mereka yang bertugas di istilah saya sih di level 3 ya, atau yang paling dekat yang merawat pasien. Ini kan mereka ini para ahli-ahlinya. Bukan ahlinya ahli, tapi ya memang benar-benar ahli gitu kan. Dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter anestesi. Lah mereka ini harus benar-benar dilindungi, para perawat pasti yang senior lah yang akan merawat di situ. Karena kalau enggak, kalau mereka sampai terpapar dan bahkan hanya untuk diisolasi aja, lalu siapa yang akan menggantikan mereka gitu. Sampai saya guyonnya sama teman-teman, loh saya ya mau disuruh gantikan gitu, tapi ahlinya bukan ahlinya. Ya, masalahnya yang pasiennya mau enggak saya rawat kan gitu. Nanti obatnya beda kan, repot kan gitu kan. Maka itu diharapkan, saya percaya bahwa kalau kita bersatu, kita berjalan bersama, kita pasti bisa melewati masa-masa sulit ini gitu ya. Iya, dokter kemarin kan cerita ada katanya jalur kotor di rumah gitu, boleh diceritain? Oh iya. Itu perubahan yang harus kita lakukan ya di rumah ya. Di dalam, jadi karena suami saya ini sekarang kerjanya di garda depan, saya juga masih nemuin pasien. Jadi kadang-kadang ini kita ragu-ragu, kita nggak pernah tahu pasien kita itu positif atau enggak gitu ya. Terus sehingga akhirnya kita mengambil tindakan pengamanan sendiri, dan saya rasa itu memang perlu juga ya. Akhirnya kita buat di rumah itu ada satu jalur, mulai dari datang ke garasi, masuk satu jalur langsung ke kamar mandi. Jalur langsung ke kamar mandi. Jadi saya juga punya kebiasaan baru akhirnya, nyediain baju buat suami. Bisa langsung mandi di bawah. Biasanya enggak ya soalnya. Biasanya enggak. Ketahuan ya. Gitu. Jadi ada yang kita istilahkan itu jalur kotor, sehingga kalau kita datang, kita bersihkan diri, mandi segala macam sampai di situ, baru kita beraktivitas yang lain di rumah. Sehingga juga itu menghemat desinfektan kami gitu. Yang kita desinfeksi kan jadinya hanya jalur kotor itu aja yang sering didesinfeksi. Nggak perlu kita sampai seluruh rumah diulang-ulang untuk dibersihkan kayak begitu. Gitu. Kemudian yang di klinik dokter. Yang di klinik itu berhubungan, karena saya sebagai klinik estetika itu kan kebanyakan pasiennya di kebutuhan tersier ya, bukan kebutuhan primer, sakit gitu kan langsung. Sehingga jelas-jelas kami termasuk klinik yang terdampak. Dengan demikian, yang harus kita lakukan adalah, kalau saya bilang sama teman-teman, kita tidak, ini ombaknya terlalu kuat, gitu ya. Ombaknya global. Jadi kalau yang biasanya kalau saya ikut di seminar acaranya KBC, dan saya bersyukur ada di komunitas ini gitu, karena banyak menguatkan dan memberi banyak inspirasi. Ada kan rise and tide gitu ya, ada yang turun, fall and rise, ada yang fall, ada yang turun, dan itu mungkin termasuk estetika, beauty itu turun, tapi kan ada yang naik gitu. Jadi kita harus secepat-cepatnya itu meng-switch, memindah. Dari yang tadinya banyak di estetikanya, akhirnya kita lari juga ke kesehatan. Dengan demikian kita menyediakan seperti vitamin C,
distribution vitamin, banyak vitamin, hand sanitizer, masker dan sebagainya. Selain itu, dengan kita melakukan itu, kita juga banyak membantu pasien yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Itu. Betul. Tapi bukan hanya sulit sih, tapi juga mahal. Ya, itu. Jadi barangnya nggak ada, harganya jadi tinggi. Betul, terutama masker medis. Saya tuh kalau sudah lihat masker medis mau beli, nangis tapi kalau uangnya dibelikan satu box harganya sekitar 300-500 dan itu sebentar habis, rasanya kok gimana ya. Sampai akhirnya saya membuat campaign, waktu itu dibantu sama teman saya. Jadi kita membuat campaign penggunaan masker kain untuk awam. Dan supaya awam itu tidak mengkonsumsi masker medis, karena mereka nggak ada gunanya juga pakai masker medis gitu. Sedangkan bagi para medis, ini kalau dia memakai masker kain udah nggak bisa, dia memang harus pakai yang sifatnya medis, betul. Ya, perlindungannya. Betul. Yang membuat saya sedih itu, kalau di Surabaya mereka masih bisa mendapatkan ya, tapi saya tahu ada beberapa rumah sakit di daerah, bahkan itu di Madiun ya, di Jawa itu yang mereka nggak punya masker lagi. Sehingga akhirnya mereka lakukan, ya pakai masker kain, padahal mereka tenaga medisnya, dokternya, perawatnya, seperti itu. Dan itu sungguh memprihatinkan. Itu. Ini masih terima bantuan ya, dokter ya? Masih. Ini masih terima bantuan ya? Masih. Dan saya sukanya lewat lembaga-lembaga seperti itu karena mereka yang tahu kebutuhan dari distribusi juga mereka selalu koordinasi dengan rumah sakit dan para dokter itu untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang di sana. Kemudian juga nah sehubungan dengan dampak itu juga yang sedih itu tentunya dengan karyawan ya. Gitu. Tapi apa boleh buat gitu. Akhirnya kita harus terbuka pada dan saya rasa itu kuncinya memang di komunikasi. Betul. Dengan kita membina komunikasi yang cukup baik dengan karyawan, saya rasa mereka juga bisa mengerti gitu. Tapi tentunya bukan cuma sekedar komunikasi aja. Kita harus nunjukin. Jadi yang kami lakukan pada saat itu adalah pertama kali dampak itu terasa direksinya kita lebih yang duluan mengutamakan supaya anak-anak ini tidak ter-PHK dan itu kita sampaikan pada mereka sehingga mereka juga bisa mengapresiasi tindakan apa yang kita lakukan. Begitu Coach. Ya, terima kasih Dokter Ina. Boleh Kalan kalau saya bertanya pada Dokter Ina? Boleh, silakan. Waktunya cuma 1 menit. Oke, ya. Saya dapat info dok, kalau barang-barang yang disuplai ke ID itu nggak sampai ke tempat yang jauh. Jadi prioritas itu ada hal-hal tertentu. Maksudnya ada rumah sakit tertentu yang tapi ke daerah itu tidak terbagi. Apakah itu benar terjadi seperti itu? Kalau saya sementara ini karena di Surabaya ya, jadi saya lebih fokusnya di ID Surabaya. Dan ID itu cabangnya banyak sekali. Saya tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada ID yang memfasilitasi dengan baik, ada yang tidak. Jadi tetap menyarankan lihat dulu siapa. Kebetulan karena saya tahu ID Surabaya itu bagus dalam membaginya, distribusinya saya mendistribusikannya. Jadi saya nitipnya ke ID. Tapi ya mungkin di tempat lain cerita gitu ya. Gitu. Dan sebetulnya kita juga bisa bolak-balik gitu. Dalam artian kita memberikan sumbangan, tapi kita juga bisa menginformasikan ke pihak yang kita beri sumbangan itu, misalnya kayak saya ke ID, saya juga kadang menginformasikan yang butuh, apakah sudah dikasih. Tapi yang saya tahu, ID ini yang di Surabaya membaginya rata, tapi ya memang kita harus daftar kan gitu.
Dua arah ya dokter, berarti kita juga Betul. bisa memberi kepada mereka Kita juga bisa masukan-masukan memberi ya. masukan. Ya. Ada yang butuh di sini, ada yang butuh di sana, seperti itu. Nah, karena bisa jadi informasinya mereka juga nggak terima lengkap ya, karena kan banyak hal yang harus mereka lakukan gitu ya. Dan biasanya kalau ID memang hanya setempat, yang ngurusin cabangnya sendiri. Ya, areanya. Betul, dan setahu saya PBID yang ID nasional itu belum mengadakan penggalangan dana untuk APD. Entah kalau saya terlambat informasinya. Ya. Gitu. Jadi ID bergerak sendiri-sendiri di lokasinya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih Dokter Dok. Ina. Ya, oke. Nah, sekarang saya kayaknya cuma punya kesempatan beberapa menit terakhir saya mau tanya sama Bu Vivi ya. Bu Vivi masih adakah dirimu? Hadir, Bu. Hadir, ya. Jadi dari sisi jadi sisi profesional ya. Dari Ibu kan sebagai profesional, bagaimana Ibu tindakan-tindakan apa positif apa yang Ibu bisa berikan atau Ibu bisa kerjakan dalam koridor Ibu sebagai profesional? Oke, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Untuk hal-hal positif ya, saya melihat sendiri ya dampak dari COVID ini sangat luas. Dirasakan itu juga banyak, mulai dari kalangan pengusaha maupun sampai ke pekerja ataupun sampai ke kalangan bawah ya. Saya melihat untuk hal yang cukup memukul itu di kalangan pebisnis. Jadi kalau di kantor itu kan selama setiap hari kan pergaulan kita itu kan dengan pebisnis ya Bu ya, baik pebisnis atau maupun karyawan yang melakukan aktivitas di terbang. Itu hari-hari yang biasanya itu cukup ramai orang bertransaksi. Itu awal-awal mula COVID ini datang agak menurun ya Bu ya, karena mungkin orang baru pertama kali shock. Lalu kegiatan perbankan mulai turun, tetapi yang lebih terdengar itu ketika sekitar bulan Maret akhir ya Bu ya, di mana mulai terasa kepada pengusaha-pengusaha yang biasanya omsetnya besar seperti yang Bu Wanita masih terasa baik, memasuki bulan April itu sudah terasa omsetnya menurun. Ini banyak dialami oleh para pengusaha maupun juga dampak yang besar itu terjadi kepada kalangan pekerja ya, karena saya lakukan ini bukan cuma untuk pemberi pengusaha, tetapi ada beberapa yang juga konsumer secara untuk memenuhi kebutuhan konsumernya seperti KPR, KKB dan lain-lain. Itu cukup dirasakan oleh karyawan ya Bu ya. Mulai yang dirumahkan itu mulai gak dapat pendapatan, kemudian ada banyak jam-jam kerja yang dikurangi sehingga suasana di kantor itu penuh dengan komplain. Bu, saya mau ketika Pak Jokowi juga mengarahkan untuk restrukturisasi bisa diberikan oleh bank, itu mulai banyak hal yang ditanyakan bagaimana bisa dilakukan baik dari pengusaha maupun dari karyawan. Dan itu cukup banyak ya Bu ya, cukup banyak sehingga kami sendiri juga dengan sekuat tenaga kami memberikan informasi dan kami menenangkan beberapa orang yang merasa bahwa ini udah paling buruk gitu loh. Jadi di kantor itu juga kami mulai banyak melakukan perubahan-perubahan, kemudian juga untuk nasabah yang bertransaksi di kantor juga kami menyediakan perlindungan-perlindungan untuk keamanan nasabah seperti pemakaian masker, seperti yang tadi Bu Dokter Ina ceritakan, terus kemudian ada prosedur cuci tangan dan lain-lain. Hal-hal itu jadi terasa banget Bu. Biasanya juga kami bekerja tanpa masker, kami harus melakukan pekerjaan dengan masker untuk melindungi diri kami maupun orang lain. Nah, setiap hari pun pembagian kerja dari rumah dan kantor pun masih kami lakukan Bu. Jadi dampak ini sangat terasa baik semua masyarakat juga.
Ya, jadi istilahnya Ibu bisa jadi pengaruh positif gitu ya buat para nasabah yang lagi nggak lagi negatif atau lagi stres, gitu kira-kira ya Bu ya. Ya, kami selalu berusaha menyalurkan energi positif, baik melalui informasi-informasi Bu, ataupun kami selalu untuk komplain mereka. Jadi gimana ya Bu ya? Ya. Kalau saya membayangkan kalau saya sendiri juga jadi pengusaha di mana karyawan itu juga perlu dihidupin ya Bu ya, saya harus bertanggung jawab atas usaha saya juga atas karyawan. Itu perasaannya kan 2 kali ya Bu ya, double. Saya cukup merasakan dan dengan semampu kami bisa membantu dengan informasi dan hal-hal yang menjadi yang sejalan dengan ketentuan kantor. Silakan Pak Ugu. Yes, Cici Coach. Ya, silakan Pak, disamarikan Pak, internet saya lagi slow nih. Lagi ngambek internetnya maksudnya. Iya. Ya. Siap. Jadi istilahnya tadi ini satu yang miss ini Cici Coach. Artinya kalau kami lihat ternyata narasumber kita itu putra-putrinya udah di atas 20 tahun. Jadi kalau mau ditanya WFH, learning from home, itu bingung ibu-ibu. Padahal yang sering bermasalah itu yang anaknya umur 5 tahun. Saya belum, saya. Oh, belum. Belum. Saya masih gitu dong. Jadi kok kami lihat tuh ibu-ibu tuh berharap bagaimana nih ketika anak-anaknya ini di rumah terus minta jajan lah, minta diramut inilah, itulah, aktivitas lainnya, belum ngajarin tugas-tugasnya, Miss difotokan. Oh, itu pusingnya saya nggak kebayang gitu. Bersyukur ini. Ibu-ibu narasumber nih luar biasa banget semuanya. Oke, jadi begini, tadi yang kalau kita lihat satu yang seakan straight line bahwa pada prinsipnya para pendukung suami atau pendekar-pendekar di belakang ini juga nggak bisa diremehkan. Jadi mulai dari profesional, mulai dari medis, mulai dari wira swasta maupun mulai dari ibu rumah tangga sekalipun itu perannya tidak bisa dianggap remeh karena itu yang menentukan bagaimana yang di depan ini bersiap menghadapi segala kemungkinan dan bersiap menghadapi segala permasalahan kendala. Nah, itu yang menarik. Sehingga apa jadinya kalau saya tertarik dengan Dr. Tina bilang, terkadang itu pasangan kita tuh nggak butuh dikomentari. Hanya butuh didengar, cukup. Itu mereka udah cukup puas dan merasa ini butuh dukungan. Jadi saya nggak bisa mensampaikan terlalu bagus dan terlalu banyak karena belum pelaku daripada panjang urusannya. Saya langsung aja ke tanya jawab, ya. Jadi satu ini sudah ada pertanyaan nih, saya sharing dulu nih. Kok diketawain ibu-ibu nih, saya malu. Oke. Nah ini kebetulan ada 2. Ini saya note dari grup chat. Dari grup chat ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama pasangan ini ya, Pak Mulya dengan Bu Petris. Tips apa yang terbaik loh ini? Apa yang terbaik untuk parenting anak 3,5 dan 6 tahun? Fokus apa yang harus diajarkan ke mereka di range seperti ini di tengah zaman yang sekarang serba gadget. Padahal sekarang sekolah harus juga online. Supaya dewasa mereka bisa jadi wanita bijak. Wah ini, Cik Wani ini. Sebagai informasi, anak saya dua-duanya perempuan. Thanks. Nah ini, cilaka ini. Ampun saya Pak. Ya kok ampun. Ini cocok ini. Cocok ini, Ci. Artinya pertanyaannya seperti yang saya duga ini. Nanti semua jadi wanita sejati kayak saya loh, Pak. Oh, siap. Ini gimana nih? Para narasumber kira-kira ada yang mau nanggepi nggak? Ini kan, ya maaf, karena sudah mulai masuk usia remaja kan lebih mudah dibentuk ya. Kalau usia-usia segini kan usia-usia rawan ini. Gimana? Ya kalau dari saya sih Pak ya, sekalipun ya saya memang remaja ya udah remaja semua. Dan terutama yang nomor 1 itu memang sangat suka sekali gadget. Anak-anak saya dari kecil sangat suka sekali gadget. Tapi dari situ kalau buat saya hanya melihat apa yang mereka bisa salurkan dari gadget tersebut. Jadi justru saya nomor 1 sekarang memasuki dunia IT. Dia memilih untuk membuat video game. Jadi dia sekolah di programming. Nah, menurut saya tidak ada yang jelek dari gadget asal mengarahkan dengan benar. Anak saya yang nomor 2 membuat gadget itu adalah untuk desainnya dia. Dia suka untuk menggambar seperti kartun
kartun atau menggambar seperti desain interior. Dia juga lagi kepingin belajar untuk desain pakaian. Dan itu zaman sekarang menggunakan tas, tapi semua menggunakan gadget seperti iPad apa gitu. Bahkan dia juga bisa share. Kemarin dia di Instagramnya dia membuat Instagramnya dia sendiri yang khusus untuk menerima job menggambar karikatur orang. Jadi dari fotonya digambarkan sama dia. Nah, menurutnya itu kalau yang positifnya dari gadget, kecuali kalau gadgetnya itu hanya untuk dibuat bermain game ya. Tapi ya mungkin kalau positifnya buat saya, ya anak saya kebagian job gitu loh Pak, bikin gamenya jadi lari gitu. Jadi anak yang laki malah senang gitu, dia bilang begini, waduh masa depan dunia game ini sangat cerah. Nah, cerah banget. Bu Dokter Ina ada yang menambahkan mungkin? Terima kasih Cik Wani. Nah, ini gimana Bu Dokter? Iya. Kalau saya ngelihat, kalau tujuan akhirnya mau jadi wanita bijak, sepertinya lebih cocok bicaranya Bu Linda kali ya. Gimana Bu Linda? Mungkin lebih saya tertarik. Saya rasa saya tertarik sama PSBB-nya Bu Linda tadi. PSBB, oke. Iya. Boleh. Silakan Bu dari Linda. saya begini, bentar. Ya. Sedikit Oke, aja. siap. Kalau Siap, dari dokter. saya itu, ini sebetulnya kalau kita mau bilang negatifnya banyak, tapi positifnya banyak. Terutama karena anak-anak ini menjadi dekat lagi sama kita, ini adalah sebetulnya kesempatan yang sangat bagus untuk membina bonding, mendekatkan kembali dengan anak-anak. Dan yang paling penting adalah pembentukan karakternya. Kalau belajar sudah selain sekolah aja, pasti dia bisa. Tapi pembentukan karakter ini susah, karena orang yang paling bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter anak dan paling mempengaruhi itu ya orang tuanya. Gitu. Nah, ini justru saat-saat yang paling tepat untuk kembali lagi meraih bondingnya anak-anak itu. Kuncinya bagi saya menjadi untuk parenting ya menjadi. Ya, betul. Artinya adalah kita sebagai orang tua harus walk the talk gitu ya istilahnya, atau melakukan apa yang kita ingin anak kita itu lakukan gitu. Jadi itu dari sisi saya. Terus mengenai gadget juga yang penting itu jangan sampai juga kita membuat anak itu jadi fobi gadget gitu ya, karena kita nganggapnya jelek, karena sebetulnya kan kita juga tahu gadget itu positif dan negatif gitu. Saya setuju sama Bu Wani tadi, siapa tahu anaknya nanti jadi ahli-ahli IT. Wah, mantap. Jadi asal kita tunjukkan apa kelebihannya, kekurangannya, dan untuk anaknya yang masih kecil, kita tetap harus take control. Jadi ada yang bilang, wah biar aja dibebaskan, tidak bisa. Tetap Tugas orang tua ya? adalah mengkontrol anaknya sampai mereka bisa mengambil alih kontrol dirinya. Gitu. Jadi ya itu. Mungkin saya boleh nambah dikit nggak saya? Boleh. Silakan. Ya, kalau dari saya sejak dulu itu punya aturan main. Jadi kesepakatan yang kita ambil bersama-sama dengan anak gitu ya. Jadi oke, kita aturan mainnya apa, lalu setelah itu saya bersama-sama dengan suami stick on it. Artinya kalau aturan mainnya begitu, ya kita lakukan seperti yang kita sepakati aturan mainnya. Di dalam aturan main itu ada tindakan disiplinary, ada tindakan mengasihi, ada tindakan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadi dengan begitu anak tahu bahwa kalau dia misalnya melakukan sesuatu yang nggak cocok sama aturan main itu, berarti dia melanggar. Kalau melanggar berarti ada konsekuensi gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang secara konsisten kita perlu lakukan. Memang sebagai orang tua ini tantangan terbesar, karena untuk jadi konsisten itu tidak gampang. Kadang-kadang kita ya kok sakno ya sudahlah nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kita kok terlalu keras juga gitu. Kok kamu jadi gini gitu ya. Jadi ini balancingnya yang mesti dengan sabar, dengan konsisten kita mesti lakukan. Ujungnya kan supaya membuat anak ini mengerti bahwa ada nilai-nilai yang perlu dia pahami
dan dia hidupi. Gitu. Kalau saya boleh nambahin. Ya. Boleh. Sekali, Coach. Nah, Ya. ini Bu Linda udah siap-siap mau jawab nih. Ya. Bentar. Nah, silakan Bu Linda. Ya, mendengar dari tiga ya tadi ya, wanita yang luar biasa ini menjawab tentang pertanyaan ini. Saya sedikit menambahkan dan saya setuju dengan Bu Wani, Bu Dr. Ina maupun Lan, itu semua combine yang bagus. Cuman ingin saya tambahkan umur-umur 3,5 dan 6 tahun ini kalau dibilang usia golden years mereka ya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan untuk memberikan nilai-nilai yang benar di saat-saat begini. Jadi memang kita tidak bisa mengharapkan mereka jauh dari gadget. Dan kita hampir setelah stay at home ini malah kita itu malah lengket dengan gadget ya. Jadi itu kan mereka juga melihat. Cuman umur-umur segini mereka itu seakan-akan berteriak, saya tuh ingin ditemani. Jadi alangkah baiknya orang tua untuk menemani mereka, entah itu bermain. Saya mungkin lebih disarankan seperti kayak Bu Ruani tadi, dengan aturan-aturan main, tapi juga ditambahkan dengan bahan-bahan yang permainan di luar gadget. Saya pikir banyak permainan-permainan di luar gadget sehingga mereka bisa melakukan motorik kasarnya juga gitu. Perbaikan di motorik kasarnya mereka juga lebih terlatih. Entah Lego, entah melakukan sesuatu yang lebih kreatif lagi. Gitu. Siap. Itu mungkin tambahan dari saya. Luar biasa ini. Tipsnya lengkap, artinya dari medis dan juga pemerhati anak lengkap, dapat semua. Termasuk tadi Cik Wani juga ngasih masukan yang luar biasa. Biarin dia mainan, besok jadi pembawa duit tuh nanti. Jadi tenang aja. Asal dikontrol kan. Bisa jadi duit gitu loh. Nah, yang penting bisa dikontrol, cocok ini. Oke, ini sebelum pertanyaan kedua, saya lihat dulu ini. Ada yang resen nggak kira-kira ya? Bentar, saya mau cek dulu ini. Kebetulan semua kok cewek-cewek, ini ada beberapa cowok sih. Saya harap juga diajak ini para ibu-ibu. Jadi gini, ini kepada narasumber ya, termasuk pada moderator. Saya ada pertanyaan dikit nih, saya tanya ini. Kami para pria itu kan kadang, ya bukan hanya kami ya, mungkin orang-orang luar yang bekerja, yang beraktivitas, yang mencari nafkah apa segala, cenderung meremehkan masalah yang sifatnya hygiene. Bahkan di beberapa artikel saya sempat baca bahwa kepala negara, kepala area yang dikelola oleh perempuan cenderung handle COVID dengan baik dibanding kepala daerah atau kepala wilayahnya itu cowok. Nah ini saya ingin tahu, apakah ada sisi di mana kalau cewek itu selalu hygiene, cowok cenderung, ini maaf nih ya, karena saya juga cowok, kadang kalau nyetir tuh gak ada manfaatnya, kadang ya masukin mobil ini. Jadi kalau kita lihat ya, dari korban pandemik, saya nggak tahu Bu Dr. Ina, apakah korban cowok lebih banyak daripada cewek ini korbannya? Ini bener ya Bu Dr. ya? Jadi kepala daerah atau kepala negara yang cewek itu cenderung concern dan bisa ngerem COVID dibanding yang cowok gitu loh, karena kita cenderungnya hanya bagi-bagi masker, cenderungnya hanya itu. Ini gimana? Mungkin Bu Rina dulu nih, gimana? Nah, repotnya tuh gini, mungkin kalau cowok itu, ya nggak ngomong cowok deh, kita ngomong gini aja, yang kita hadapi ini repotnya nggak kelihatan, betul nggak? Kalau itu monster, pasti kita sudah lari semua sembunyi.